Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, Roy Panci, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Maling Panci dan Dokter Mangkrak. Emang kenapa bang, si Maling Panci sama Dokter Mangkrak ya? Intinya, selama saya membuat konten tentang mereka berdua selama ini, baru kali ini saya merasa bahagia. Yaitu ketika melihat mereka berdua ditampar hingga pingsan. Saya udah kadung bahagia ya kan, celakanya itu hanya rekayasa AI. Aduh. Kenapa kok nggak sekalian benar-benar terjadi di dunia nyata? Ditampar beneran hingga semaput ya, biar enggak kebanyakan bacot. Nah, iya kan? Iyalah, langsung dikarungin dan dikirim ke Israel untuk ganjal tank ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Panci, Roy Panci, bacot terus omongmu basi. Roy Panci, Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau pimpin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, Roy Panci, Sebelum kita menyaksikan Dokter Mangkrak dan juga Roy Panci ditampar hingga pingsan ya kan, barusan kita saksikan dulu lagu ya kan, yang dipersembahkan khusus untuk Roy Panci. Dan saya yakin ya, sebelumnya saya berharap bahwa lagu ini sampai ke telinganya Roy Panci, dan saya yakin ketika si Maling Panci itu mendengarkan lagu tersebut, saya yakin ya kan, yang bersangkutan akan kejang-kejang, akan kena mental. Aduh, lanjut. Iya. Aduh, kenapa ini kok cuma rekayasa AI ya dari Figel.ai. Aduh, kenapa nggak sekalian aja beneran? Aduh, saya sampai bahagia ya. Dan tadi saya sudah mengatakan ini adalah momen paling bahagia saya selama membuat konten tentang mereka berdua, yaitu ketika mereka berdua saling tampar. Dan kedua-duanya semaput. Aduh. Kenapa sih ini kok hanya rekayasa AI, kok nggak dalam kejadian nyata gitu loh. Lanjut. Saya ini kan ibu rumah tangga, Pak. Saya ini banyak anak, Pak. Saya ini hanya seorang perempuan, Pak. Masa Bapak rela memenjarakan saya? Bapak Jokowi, kenapa Bapak rela? Kenapa Pak Bapak rela? Udah ya Bu ya, udah ya. Drama Koreanya udah ya. Selama ini loh Bu Dokter Tifa yang cantik, Anda itu kan mengumumkan
di media sosial, di semua televisi di mana Anda diundang untuk menyampaikan beberapa argumentasi Anda. Nggak bilang bahwa saya ini peneliti, saya ini akademisi, ya saya ini seorang dokter. Tapi begitu Pak Jokowi sudah mengambil langkah tegas, ya, karena dia menjadi orang yang merasa difitnah, merasa direndahkan, ya, merasa dihinakan, ya, bukan hanya Pak Jokowi, tetapi juga bahkan juga kepada anaknya, bahkan juga istrinya Ibu Iriana. Sekarang laporannya disampaikan secara serius, masuk bahkan ke Polda, ya, dan bentar lagi, ya, proses itu sedang berlanjut setelah nanti Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya atas perintah pengadilan atau Pak Hakim, ya, ketika semua dites di laboratorium forensik yang sebenarnya hasilnya sudah dikeluarkan oleh Bareskrim, ya, dan Bareskrim sudah menyatakan bahwa itu identik. Identik itu artinya kan sama persis, itu identik. Tapi Anda, identik itu tidak sama dengan otentik. Nah, sekarang begitu diseriusi sama Pak Jokowi, langkah hukum diambil, ya, karena Pak Jokowi sebagai warga negara biasa sekarang, ya, menggunakan hak konstitusinya ketika dia dihina, direndahkan, difitnah, maka Pak Jokowi mengambil langkah tegas dan kemudian melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Tapi Anda udah Bu, Koreanya, drama Koreanya udah selesai Bu. Tinggal tunggu aja. Kamu kan bilang, saya rela memakai baju orange, saya rela masuk ke dalam penjara kalau Pak Jokowi nanti berhasil menunjukkan ijazah aslinya. Ya tunggu aja ya. Kacamata. Indonesia mantap. Love you Pak Jokowi. Ya, seperti itulah, ya kan. Orang kalau sudah terdesak, ya kan. Ini kembali lagi kepada pepatah, ya kan. Pepatah lama itu, tapi pepatah ini bukan tanpa dasar ya, karena dalam kajian psikologi apa yang disampaikan itu benar gitu loh. Ketika orang terdesak, maka segala cara akan dilakukan. Bahkan cara yang sudah jelas-jelas itu sangat tidak efektif dan konyol gitu ya. Contohnya adalah ketika orang, ya kan, terdesak, maka rumput pun akan dijadikan sebagai pegangan, ya kan? Iyalah. Padahal dia tahu rumput tidak akan bisa menyelamatkan dirinya gitu loh. Rumput dipegang ya pasti tercerabut hingga akar-akarnya gitu kan. Gak akan bisa menahan berat beban manusia gitu loh. Tetapi akan tetap dilakukan. Kenapa? Karena orang sudah terdesak. Rumput pun akan jadi pegangan. Nah, jadi sama. Inilah yang terjadi bagi si dokter mangkrak gitu ya. Jadi playing victim lah, jadi ibu rumah tangga sekarang. Lanjut. Mau dipenjara? Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Kalau aku mah Bu, ikhlas jugue pek bae saha nu ngamimitian da sia heula nu ngamimitiana jig kadi. Iya, saya ikhlas. Emang ada yang nggak ikhlas? Saya bingung juga ya, ini kenapa kok penggiringan opininya selalu salah gitu loh. Menggiring opini itu yang bagus lah dokter mangkrak ya, biar orang itu terenyuh ya, muncul rasa simpati dan juga empati gitu loh. Bikin playing victim tapi bikin orang malah tambah enek gitu loh, bertanya apakah ikhlas. Nggak ada orang yang nggak ikhlas kalau di penjara, malah seneng. Lanjut. Bu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini
perempuan ini, ibu rumah tangga ini yang lupa urus keluarganya, urus suaminya, malah urus ijazah Pak Jokowi dan menghina, menjatuhkan, mencemooh dan lain sebagainya hanya karena kepentingan individu kau, Bu Tifa. Anda tidak sadar bahwa Anda seorang ibu rumah tangga yang lebih prioritas mengurus rumah tangga daripada mengurus ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi berjasa terhadap Republik ini dan terbukti. Itu tidak bisa dibohongi walaupun ibu menangis di depan televisi. Kami tetap mendukung untuk ibu di penjara sehingga ibu sadar bahwa dunia ini tidak berdiri sendiri. Anda harus sadar dan paham bahwa ada balasan yang harus Anda terima. Oke, penjara tempat yang paling aman untuk ibu. Paham kan? Bapak kan nggak tahu. Dia ngomong ibu rumah tangga kan baru sekarang. Kemarin dia seorang akademisi yang melakukan penelitian, riset. Setelah semua alibinya ya, untuk lepas dari jerat hukum yang mengatakan akademisi nggak boleh dikriminalisasi, ya kan? Yang mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat ijazah Pak Jokowi, tidak menuduh tetapi bertanya, ya kan? Semuanya gagal ya. Sekarang barulah dia playing victim, nangis-nangis mata sebagai seorang ibu yang memiliki anak gitu. Padahal selama ini dia nggak pernah tuh ngaku dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Sekali lagi, ketika orang terdesak, rumput pun akan dijadikan pegangan. Koplak kau tipu. Lanjut. Tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak. Nyatane ijo kok arep ngelak gitu loh. Memfitnah, nangis. Air matamu nggak berguna kalau udah kayak gini. Karena apa? Kelakuan kamu sendiri. Kamu tuh perempuan. Sebenarnya kamu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, jadi wali kota Solo itu udah nggak lulus. Jadi gubernur DKI itu udah nggak lulus. Makanya jangan asal ngomong, jangan ikut-ikutan. Kamu terpelajar, kamu sarjana. Saya SD aja nggak lulus. Pakai ini. Nah, mendingan orang atau netizen barusan ya, kita lihat barusan rumahnya sangat sederhana tetapi saya yakin orangnya sangat bahagia, ya kan? Dan orangnya juga tidak koplak gitu loh, walaupun SD nggak lulus. Mending SD nggak lulus, pikirannya waras daripada lulusan S1 kedokteran tapi nggak waras gitu loh. Apalagi patut diragukan keaslian S1-nya karena nggak bisa dilacak. Lanjut. Masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, ini saya ikhlas, saya ridho. Aduh, Sartipa, katanya kau itu dokter, ada yang profesor, ada yang ahli telematika, ada yang ngaku pengacara. Sekarang teriak-teriak kesana kesini, cari panggung, cari pembelaan, udah telat. Bentar lagi juga kalian meringkuk. Kalian itu pinter apa tolol? Gak bisa bedain fitnah dengan memfitnah. Sekarang malah kebalik, nuduh Pak Jokowi memfitnah kalian. Ya begitu. Semua rakyat Indonesia itu udah paham dengan kelompok kalian. Jangankan manusia, babi saja paham dengan kalian itu. Ya kan, seharusnya yang meributkan masalah ijazah itu musuh politik Pak Jokowi mulai dari sejak mencalonkan wali kota. Kau pikir dari dulu Pak Jokowi itu langsung jadi wali kota, langsung jadi gubernur, langsung jadi presiden begitu? Ya. Memangnya Pak Jokowi itu nggak dipilih sama rakyat? Memangnya Pak Jokowi itu nggak punya lawan politik? Emangnya lawan politiknya bego gitu? Sekarang teriak-teriak ngaku rakyat Pak Jokowi. Kapan lu ngakuin Pak Jokowi itu sebagai presiden? Dari dulu nggak pernah ngaku. Sekarang ngaku rakyatnya.
Dasar HTI. Puan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu Pak Jokowi dengar kan ya Pak Jokowi ya? Apakah Bapak tega memasukkan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak itu ke penjerong begitu? Ya? Bentar. Ibu rumah tangga. Bentar. Bukankah ketika mereka dan teman-temannya ini menaikkan kasus ini sampai hot begini, mereka mengaku sebagai akademisi dan para peneliti. Ketika setelah mereka dengan gamblang mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya, warga negara Indonesia ini bahwasanya mereka adalah peneliti, namun di saat ini berbeda lagi. Beliau hanya mengaku sebagai ibu rumah tangga dengan banyak anak, ya. Nah, artinya ketika dia memang hanya seorang ibu rumah tangga, berarti dia tidak memiliki kapasitas ataupun kapabilitas untuk meneliti sebuah dokumen. Apalagi ini yang notabene adalah ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia, ya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Artinya dengan secara penuh kesadaran beliau melakukan pekerjaan yang bukanlah tugasnya gitu. Itu yang dikatakan dengan kapasitas ataupun kapasitas dan kapabilitas yang tadi. Nah, dengan melakukan pekerjaan atau tugas yang bukan sesuai keahliannya, itu sudah jelas melanggar peraturan ya, entah itu peraturan undang-undang dan lain-lainnya. Seperti dokter, saya beri analogi. Dokter yang seharusnya mengobati pasien, lalu tiba-tiba dokter ini mengatur lalu lintas tanpa ada pengetahuan tentang kendaraan, tentang lampu lalu lintas dan perempatan jalan seperti itu. Apa jadinya kalau seorang dokter menangani tugas polisi? Kan seperti itu sederhananya ya kan? Nah, dengan secara gamblang Bu Tifa mengakui bahwasan dia adalah seorang hanya ibu rumah tangga. Berarti kan kita bisa, dengan logika kita ya, kita bisa menyimpulkan dia tidak mempunyai kapasitas apapun untuk melakukan penelitian terhadap dokumen, ya. Nah, sekarang nanya lagi nih, warga negara Indonesia, emang kalian ikhlas ngelihat Dokter Tifa dan teman-temannya ini pakai baju orange, pakai baju kantong belanjaan itu? Jawab ya. Ini saya kira adalah sudah seadil-adilnya ya, karena seseorang itu memberi ganjaran, menerima ganjaran sesuai dengan perilakunya. Itu yang dikatakan adil dalam konsep hukum, ya. Sebelum mereka diproses, lalu ketika masuk laporan Pak Jokowi, mereka juga teriak bahwasannya ini adalah kriminalisasi. Lalu mereka berdalih bahwasannya mereka adalah dari kelompok-kelompok akademisi dan para peneliti. Lalu sekarang beliau menyatakan bahwasannya hanya ibu rumah tangga. Itu artinya beliau juga secara tidak langsung melakukan pembohongan publik. Orang yang sedang melaksanakan yang bukan tugasnya, bukan kapasitas dan kapabilitasnya. Ya, teman-teman, kalian ikhlas apa tidak? Share komentar kalian. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Hei Tifa, dokter gadungan, tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya di depan kalian. Tunggu saja di pengadilan, nanti juga akan diperlihatkan semuanya Tifa. Ini cuma alasan Anda ya, untuk mencari pembelaan diri, juga mencari pembenaran. Ya, si Tifa ini kenapa teriak-teriak seperti ini? Ya, karena kemarin Bang Fitra Ramadan memperlihatkan borgol di depan Tifa juga Kurnia, dan akhirnya mereka berdua ini seperti terkena shock terapi, kaget dan tantrum, juga takut akan masuk jeruji besi. Dan Bang Fitra ini mengatakan hanya orang jahat yang takut melihat borgol. Betul sekali apa yang dikatakan Bang Fitra. Karena kita tahu ya, atau saya juga tahu sebagai rakyat biasa, rencana jahat mereka ini seperti apa. Dan semuanya itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ya, ada beberapa tugas yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi juga Mas Gibran. Satu ya, tugas ke-1
yaitu kelompok tipe CS untuk menyerang Pak Jokowi dengan narasi ijazah palsu seperti itu. Dan tugas yang kedua ya diturunkan para mantan jenderal. Dan para mantan jenderal ini tugasnya untuk menurunkan Mas Gibran dari kursi Wapres seperti itu. Dan tugas yang ketiga adalah tugasnya Anies Baswedan untuk menyinyiri pemerintahan Pak Prabowo, juga menyinyiri Mas Gibran. Ya tugas Anies Baswedan seperti itu. Dan tugas yang keempat, tugas untuk para pengacara seperti Tompel dan si Kurnia ditugaskan untuk menjadi pengacara tim Roy CS seperti itu. Dan harapan mereka, seandainya rencana ini berhasil, ya seperti tipe CS, untuk menjatuhkan martabat Pak Jokowi, seandainya berhasil, mereka ini akan dengan mudahnya melengsarkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Dengan alasan apa? Bapaknya ini katanya membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun. Ya, inilah tugas-tugas mereka ini. Seandainya rencana mereka berhasil, seperti itu rencananya, ya kan? Dan seandainya Mas Gibran ini berhasil dilengsarkan, sudah pastinya Anies Baswedan ini akan naik menjadi wakil Pak Prabowo. Seperti itu ya rencana jahat mereka ini. Dan kalau Pak Anies ini berhasil menjadi Wapres, wakil presiden untuk Pak Prabowo, dengan mudahnya Anies Baswedan atau kelompoknya ini akan mengkudeta Pak Prabowo. Dan setelah berhasil, seandainya ya rencana mereka ini berhasil mengkudeta Pak Prabowo, otomatis Anies Baswedan ini akan menjadi seorang presiden. Entah itu wakilnya siapa ya. Pokoknya rencana mereka itu seperti ini ya. Nanti kalau si Anies sudah menjadi presiden, sudah pastinya mereka akan bagi-bagi jabatan. Ya, seperti Roy Suryo ya menjadi menteri perpancian, juga si Tompel menteri apalah, pokoknya saya tidak tahu. Yang jelas mereka itu sudah ada rencana seperti ini. Aduh ya, sudah kalah ngotot sekali pengen menang, pengen Anies Baswedan jadi presiden. Dan Allah pun tidak pernah mengizinkan Anies Baswedan dan kelompoknya untuk mengatur negara ini. Bahkan nanti seperti apa ya jika Anies Baswedan ini menjadi pemimpin di negeri ini. Sudah pastinya kelompok HTI dan FPI semuanya akan bangkit. Dan negara kita ini akan dijadikan negara khilafah. Seperti itu rencana mereka ya. Sudah bisa ditebak. Semuanya kalau digabungkan itu ya nyambung semuanya. Rencana mereka ini ya sebenarnya ingin menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo dengan menyerang Pak Jokowi juga Mas Gibran ya. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini. Halo Ibu Tifa, kenapa menangis seolah-olah Anda itu korban? Kemarin teriak-teriak dengan jumawa, punya kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, terus best friendnya dari PBB. Sekarang nangis katanya ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga suami, bukan ngurusin ijazah. Ibu rumah tangga apa ilmuwan? Katanya ilmuwan. Kok sekarang ngomong ibu rumah tangga, Bu? Tuh, diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. Saya salah satu orang yang ikhlas ya
kalau Dokter Mangkrak CS termasuk Malin Panci itu dibui ya. Sepakat lah, mana ada sih yang nggak ikhlas? Nggak ada. Seluruh rakyat Indonesia kemungkinan besar yang tidak ikhlas itu hanya tidak kurang dari 10.000 orang. Se-Indonesia loh ya, se-Indonesia tidak lebih dari 10.000 orang. Ya, coba bayangin penduduk Indonesia berapa, ya kan? Loh, kok masih ada bang 10.000 orang? Iya, 10.000 orang itu adalah keroco-keroconya gitu loh. Para pendukungnya si Dokter Mangkrak dan kawan-kawan gitu loh. Kalau para ternak Mulyono ya ogah lah, ya kan, ikhlas lah, lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama apa tadi ya, video tentang lagu Roy Panci ya, yang menurut saya sangat kreatif sekali dan sangat kocak ya kan. Jadi kalian enggak perlu tanya lagi apakah Jokowi dan masyarakat Indonesia ikhlas enggak gitu loh. Jika kalian di penjara gitu kan, kalian kan bertanya-tanya gitu loh. Bukan hanya ikhlas ya, saya yang mewakili lah menjawab seluruh rakyat Indonesia ya. Bukan hanya ikhlas, tapi ridho. Ya. Ridho itu sudah di atasnya ikhlas bro. Jadi kalau si Malin Panci, ya kan, si Dokter Mangkrak, kemudian si korlap kawin kontrak di penjara, bukan hanya ikhlas, ridho 1000%. Kalau perlu sekalian saja ya, mereka itu dikarungin ya dan dikirim ke Israel buat ganjel tank ya. Kami juga sangat ridho kok. Tapi pesan saya sebelum dikarungin tampar dulu sampai semaput ya, kayak video di bagian depan tadi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.